Saya, atas nama Nurhya Rizal, dengan NIM D1B1 17072, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Saloleo. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai poluter tanah sebagai kelengkapan tugas dari rekayasa media tumbuh dan lingkungan. Tanah atau soil adalah lapisan yang menempati bagian atas kulit bumi yang terdiri dari benda padat, yakni bahan organik maupun anorganik, serta air dan udara tanah. Tanah telah dikenal sejak awal peradaban manusia, terutama setelah manusia menggunakan tanah untuk bercocok tanam dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas manusia telah melahirkan berbagai jenis pencemaran yang merusak planet bumi. Salah satu dampak aktivitas manusia adalah pencemaran tanah atau polusi tanah. Dikutip dari Convention Institute, definisi polusi tanah adalah kerusakan dan kontaminasi tanah melalui tindakan langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh manusia. Polusi menyebabkan perubahan tanah, baik bersifat sementara maupun permanen. Polusi tanah berarti degradasi atau kerusakan permukaan dan tanah bumi, berakibat pada berkurangnya kualitas atau produktivitas tanah sebagai tempat ideal untuk kegiatan konstruktif seperti pertanian, kehutanan, dan lain-lain. Efek pencemaran tanah memang tidak muncul dalam semalam atau tidak muncul memang dalam waktu yang cepat. Polusi tanah adalah hasil aktivitas jangka panjang manusia yang bersifat merusak atau destruktif. Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai tanah paling subur. Kondisi geografis Indonesia yang membuat kondisi tanah menjadi subur dan mudah bagi siapa saja untuk bercocok tanam. Akan tetapi, jika kondisi tanah yang subur tersebut terus dieksploitasi tanpa adanya batasan, bisa menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan tanah. Pencemaran tanah bisa terjadi di mana saja dan mungkin bisa disadari secara langsung jika melihat ada tanah yang tidak sehat dan terkena polusi. Padahal tanah adalah bagian paling penting dalam sebuah kehidupan karena tanah bisa menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Bisa dibayangkan apabila kondisi tanah di sekitar lingkungan terus mengalami kerusakan hingga akhirnya pada suatu saat tidak ada lagi tanah yang tidak tercemar. Menjaga kelestarian dari tanah adalah tugas kita semua sebagai umat manusia dan jangan sampai mencemarinya dengan berbagai hal yang bisa merusak kondisi. Dilansir dari Indonesia Public Health, tanah bisa dikategorikan subur apabila di dalamnya terdapat kandungan nutrisi yang cukup bagi tanaman ataupun mikroorganisme lainnya. Mayoritas dari pencemaran tanah bisa terjadi karena adanya kebocoran dari limbah pada suatu pabrik, baik itu dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Tanah yang sudah tercemar dengan parah akan membawa akibat yang sangat berbahaya bagi manusia. Salah satu efek yang